Tapi ada juga memang yang modus. Bahkan ada loh stigma online ini pasti naik kelas. Ada stigma online ini pasti lulus Mm-mm. gitu. Padahal tidak selamanya seperti itu. Iya. Ngapain kita lulus nggak ada isinya? Hai teman-teman, selamat datang hari ini podcast pertama kita perdana ya di SMP Kristen Kanaan. Kayak hari ini podcast yang akan kita adakan ini di tahun 2022 oleh SMP Kristen Kanaan adalah podcast ini, yaitu podcast Speak Up ya untuk para murid dan para guru. Perkenalkan, saya Hillary, saya bisa dipanggil Hilly, saya dari kelas 9C, anak kelas 9C. Maaf, saya duluan di sini. Untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ibu Rita ya. Selamat datang Ibu. Hai, saya Rita Sarah. Ini Nama kepala panggilan sekolah. saya sebenarnya Lala loh. Jadi sebenarnya kalian bisa Oh, manggil Bu Rita, kalau sudah akrab bisa panggil Lala. ya Bu Lala ya. Ya, Ya hari ini gimana Bu kabarnya Bu? oh baik. Saking baiknya berat badan ibu nambah. Saya juga di rumah nambah Bu, makan tidur main. Dulu ibu ngajar kamu kelas 7 ya. Iya Bu, Totalnya sekarang saya udah ketemu, kelas 9. aduh kelas 9, bentar lagi ibu Masuk sekolah ditinggal. kelas 7. Masuk sekolah lagi kelas 9. Bentar lagi lulus ya. Iya, bentar lagi lulus. Banyak Jadi, persiapan. iya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu, kan karena tayang pertama Oke, kita. siapa takut. Gimana Bu tentang sekolah Kristen Kanaan, kan banyak beberapa murid ya yang tentang Zoom ya, banyak yang pada off cam Bu. Nah, off-cam itu memang ada dua, memang karena permasalahannya kuota anak Iya, tersebut ya, kita itu bisa maklumi. Tapi ada juga memang yang modus. iya yang Yang emang modus misalnya contohnya berseragam atasnya eh, seragam, bawahnya tidak berseragam jujur atau itu tidak saya Bu. berseragam gitu ya. Saya atasnya. Atasnya bawahnya beda ya. Iya beda. Seperti itu. Nggak apa-apa ya, di sini di speak up ini berarti kejujuran dituntut. Iya. Terus ada juga tuh misalnya yang off kamera dia lakukan yang lain, main Iya. game kah atau apa, Mm-mm. udah nggak jadi rahasia umum lagi itu. Iya. Terus gimana Bu? Kayak tentang misalnya guru-guru yang supaya anak-anaknya ini bisa open camp gitu loh Bu. Kan banyak yang guru-guru juga membiarkan gitu loh Bu. Intinya sih bukan membiarkan, intinya belajar memaklumi, Heeh. khusus untuk anak-anak yang kekurangan kuota. Iya. Ya, tetapi ada hal-hal tertentu, contohnya lagi ngabsen, dia kan biasanya dicek ya, Mm-mm. harus on kamera seperti itu. Tapi tidak selalu, karena kita juga memaklumi sekali bahwa pandemi ini banyak biaya-biaya yang dikeluarkan di luar budget, salah Iya. satunya kuota, gitu Mm-mm. sih. Santai aja, Valerie. Hili Bu, panggil saya Hili Oh, aja kan. Hili, santai Heeh. aja, Hili. Eh, kalau boleh jujur ya Bu, saya agak kurang suka dengan online ya. Soalnya saya sendiri juga malah makin males ya. Kelas 9 ini juga semester 1 sebenarnya saya udah berpikir kayak, wah kelas 9 saya harus belajar. Ini udah mau naik lulus SMA gitu kan. Cuman karena semester 1 kemarin masih online ya. Jadi ya saya tetap malas-malasan. Nah, Iya. sudah mulai sekolah ini saya mulai belajar terus, belajar gitu. Apalagi nanti saya kan ada TO, ada ujian sekolah. Terus Bersyukur loh, Hili masih punya niat belajar, iya. ya masih ada walaupun jadinya males lagi, Iya. online lagi males deh, nggak seperti dulu Mm-mm. begitu ya. Tapi minimal ada niatnya dulu Iya. gitu loh. Yang repot kan nggak ada niat sama sekali, Iya. masa bodoh gitu, nggak peduli sama sekali saya mau apa yang penting online. Bahkan ada loh stigma online ini pasti naik kelas, ada stigma online ini pasti lulus Mm-mm. gitu. Padahal tidak selamanya seperti itu. Iya. Ngapain kita lulus nggak ada isinya Iya, gitu. betul. Susah juga nyari kerjaan nanti kan SMA kalau offline mereka tes gitu belum tentu lulus. Lulus Iya bisa masuk SMA itu. gitu. Intinya sih sayang kita lulus, tapi sebenarnya kualitas kita harusnya nggak lulus. Mm-mm. Itu sangat disayangkan ya. Nah, Heeh. semoga teman-teman yang denger ini ya mulai sadar nih, Iya. kita ada kesempatan nanti kan Mm-mm. untuk memperbaiki diri itu Iya. sih. Sebentar ya, Bu. Iya. Ini ada titipan-titipan beberapa pertanyaan ya tentang apa yang dikembangkan oleh SMP Kristen Kanaan untuk memajukan sekolah. Khusus SMP Kristen Kanaan di 2 tahun terakhir ini, khususnya 1 tahun Mm-mm. ini,
sudah ada ketambahan satu mapel yang namanya STEM di luar Iya. yang dulu. Kalau dulu kan Heeh. STEM masuknya di prakarya ya, Iya. seperti itu. Sekarang khusus STEM. Kenapa sih anak-anak dikembangkan STEM? Itu STEM itu singkatan Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Math. Mm-mm. Ya, di sana lengkap. Dan kalau kita lihat dunia sekarang itu adalah dunia digital. Iya. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Ibu bersyukur sebenarnya dengan ada pandemi. Kenapa? Kita dituntut masuk ke dunia sana. Ada satu dunia yang sudah digadang-gadang ke depannya, bahkan kalau Deddy Kombuse bilang ini adalah planet baru, Iya. namanya dunia metaverse. Nah, kalian inilah yang akan masuk ke dunia metaverse sana. Dan kebetulan anak ibu kan juga IT, ya dia sudah masuk Iya, ya seperti banyak itu. Jadi jurusan-jurusan itu. ada kota halu ibaratnya ya, Mm-mm. ada bisnis halu, ada tanah halu. Nanti semua kalian di sana masuknya. Dan kalian bisa beli tanah di sana, sewakan tanah, bisnis Iya. tanah di sana. Bahkan yang terakhir, foto selfie orang nggak ganteng miliaran rupiah itu dari Bisa mana datangnya tuh? Ibaratnya kan Kreativitas. ujung-ujungnya kita sekolah, kerja, mendapatkan penghasilan Iya. kan. Mm-mm. Nah, dunia kalian itu berbeda. Makanya STEM di Kanaan, kreativitas itu diutamakan ke depannya. Makanya Betul. ibu menghimbau untuk semua guru nggak lagi melulu 100% pengetahuan. Harus kreativitas. Dunia metaverse itu dikenalkan. Makanya di akhir semester tahun lalu itu kan rek segala sudah dikenalkan kan. Iya. Ya, dari Google. Mm-mm. Kemarin kita kerjasama juga dengan Google kan. Seperti itu dengan Quick Yanggi. Iya. Kita ada kerjasama untuk anak-anak dipersiapkan ke dunia. Mm-mm. Itu sih Nantinya, Hilary. Kamu tertarik nggak dunia kayak gini? saya jujur saya anak gamers bu, kayak main game gitu kan. Ah, Saya juga punya banyak teman-teman yang kayak di kelas saya, di kelas lain juga orang-orang yang memang suka main game gitu loh. Terus Dan ada yang game suka itu jangan dibilang ngedit. langsung game itu suatu yang buruk. Iya. Enggak, zaman sekarang game Zaman itu sekarang, tidak sesuatu yang buruk. iya malah sekarang zaman game tuh menghasilkan penghasilan. Nah, hanya perlu manajemen. Iya. Ya, kita bisa memimpin hidup kita, kapan bermain, kapan nggak bermain, kapan bisa menghasilkan uang, ya kan? Iya. Oke. Kalau tentang ekskul bu, kan ekskul sekarang kayak masa IPA, mat doang gitu kan, anak-anak mungkin kurang tertarik. Betul. Mungkin kalau menggambar ada yang tertarik, cuman kayak gambar, masa gambar aja gitu kan. Ya. Makasih Hili, kamu bertanyanya bagus ya. Di sini tempatnya untuk nanya. Nggak suka juga boleh tanya di sini. Eskul yang kita ambil memang ada 4 pelajaran yang buat lomba. Karena itu esensinya SMP Kristen Kanaan. Di mana SMP Kristen Kanaan itu memang selalu menang juara-juara dalam hal lomba kayak matematika, IPA, itu penting, Inggris. 3 mapel ini memang nggak bisa dibelakangkan. Itu yang pertama. Terus kedua, ada kok yang lain, gitar, ya, terus keyboard, terus videografi, fotografi, make blog masih ada. Iya. Ya, memang tidak banyak karena apa? Kalian udah capek. Iya. Online, mata capek, seperti itu. Jadi makanya sangat dikurangi. Tapi anak-anak tuh 3 NCC esensial yang tadi itu nggak bisa dihilangin dari SMP Kanaan. Memang mohon maaf sekali. Nanti kalau udah 100% udah boleh dari pemerintah, ada eskul online, kita eskulnya kayak dulu lagi, ada tata rias, ada nari, ada ini, ada itu, ada basket. Keren kan? Kayak yang dulu lagi gitu. Kita kan juga susah ya olahraga di online gini. Iya. Gimana olahraga online, aneh kan? Nah, seperti itu. Iya. Ibu, saya mau tanya tentang satu ya. Ya, ini para siswa mungkin juga lumayan setuju ya. Kayak tentang gimana ya, sekolah ini kan pulangnya agak terlalu lama gitu kan. Kayak datang sekolah jam 6. Dulu kalau saya kelas 7 pulang jam 3. Iya. Ya, kayak jam 1 gitu kan. Nah, saya yang PTM ini loh, Bu. Ya. Kan kita yang 100% ini apakah benar-benar jadi gitu loh, Bu. Soalnya kalau yang sekarang kita cuma 2 pelajaran 1 hari PTM sampai jam 10. Kita sampai rumah tuh capek, Bu, kayak di perjalanan.
Iya, Jadinya kayak udah nggak ada niat belajar, udah capek gitu loh, Bu. iya, aduh. Ini keluhan yang perlu ditanggapi ke sekolah ya. Makanya mohon maaf, Ibu sebagai kepala sekolah juga maunya sih memberikan semua apa yang kalian perlukan. Tapi keadaannya adalah kita terbatas dengan kurikulum. Nanti ujung-ujungnya mesti lulus. Iya. Ujung-ujungnya harus dites. Kalau Mm-mm. itu tidak disampaikan gimana? Tetapi kan kalau anak-anakku sekalian lihat, dulu 1 jam pelajaran kan 40 menit tuh. Iya. Sekarang jadi 30 menit, itu udah dikurangi seperti ini. Dan nanti di PTM ini masih dirancang, Mm-mm. ya, masih dirancang tidak full lagi. Bahkan hari ini aja Ibu ada rapat dan itu dikurangin dan ada mata pelajaran-pelajaran yang dikurangi. Tapi semua harus ada, kalau enggak nanti ujung-ujungnya kan dites oleh Iya. pemerintah. Dites gimana oleh Kanaan Pusat seperti itu. Mm-mm. Jadi semua boleh tersampaikan tetapi intinya yang penting-penting begitu. Iya. Nah, semoga dengan PTM ke depan ini nggak lagi banyak sih Iya. jamnya ya. Iya. Nah, semoga bisa menjawab loh Hilary Mm-mm. kecapean. Ibu tahu kok persis kalian nih capek sebenarnya gara-gara terlalu lama di laptop. Iya, Bu, Dan mata tuh udah, ya, dan beberapa udah ada yang pakai ya, kacamata karena online gini. iya. Ibu kena saraf kejepit malah. Iya, gara-gara duduk terlalu lama ya. Heeh. Tapi nggak bisa disesali hal itu. Tapi Iya. intinya ya jalan. Mm. Hmm, Eh, saya mau nanya tentang ekskul, Bu. Ekskul tuh kan nanti di TikTok ya kayak di hmm. Instagram. Banyak yang ekskulnya tuh tentang game. Kayak ada yang classmate-nya itu game. Apakah di sekolah Kristen Kanak-Kanak kan kayak gitu, Bu? Karena kita sifatnya edukasi, Mm. mungkin eskulnya juga harus bersifat edukasi. Iya. Untuk sekarang kita belum berpikir ke sana. Heeh. Hanya kemarin kita ada rapat dengan SMA Kanaan. SMA Kanaan lombanya ada tentang game. Iya, lombanya Nah, saya dengar ada PUBG sama ya, ML. jadi intinya begini, kita melangkah dulu maju ke depan, tidak perlu di ekskul, tetapi setiapnya nanti kalau lomba akan dilakukan lomba yang model begitu. Iya. Setidaknya ada kemajuan, Heeh. jangan membosankan. Cuman untuk sekarang belum ke arah sana. Iya. Kita Soalnya kan, ikutin dulu aja yang punya SMA deh, heeh. ya. Soalnya kan dulu KBC ya, kanan basket competition atau enggak kanan sport competition ya. Iya. Sekarang kan KC, kanan art competition. Saya sendiri sangat kurang berbakat untuk di bidang art. Kayak untuk menggambar itu saya kurang ya, Bu ya. Jadi saya kadang ngamuk-ngamuk nih kayak apalagi nih lomba gitu loh. Coba lombanya yang bervariasi gitu. Iya. Aduh, bagus nih lomba bervariasi. Guru-guru Kanaan, panitia guru-guru Kanaan denger. Ini ada murid kita bilang lombanya bervariasi, jangan itu-itu lagi ya. Iya, dulu kan Makasih sih udah dikasih henna masukan. gitu kan. Itu Ya, kan ini nanti sekarang, didengar sama guru-guru kita, didengar ya. iya. Bentar ya, Bu. Ini ada satu soal titipan lagi kan. Bagaimana kegiatan belajar mengajar selama pandemi? Dan apa kendalanya serta jalan keluarnya yang sudah dilakukan SMP Kristen Kanaan? Ya, Kendalanya. sebetulnya kita waktu pandemi di bulan Maret kalau tidak Maret. salah ya, Iya, waktu saya ulang tahun 2020. itu. 17 Maret kamu ya? 31. 31 Maret. Bentar lagi dong ya ulang Iya. tahun. Nah, itu di bulan Maret kami kaget. Tapi waktu itu memang sudah ada launching case Iya. ya, dan Pak Andreas, hai Pak Andreas, makasih ya untuk ngajarin kami. Dia itu berjuang, bekerja keras, ngajarin guru-guru dulu. Karena guru-guru juga perlu dibekali kan. Iya. Dan satu hari Ibu ingat banget dia ngajarin anak-anak. Langsung dikumpulkan sebelum besoknya libur kan. Iya. Nah, jadi intinya itu kerja keras dan kaget kami. Ada banyak kegiatan yang dibatalkan, Kak Juhiko dibatalkan. Iya, saya sudah punya bajunya itu, Bu, di rumah. Iya, padahal dana apa sudah Iya, dikumpul. udah. Nah, cuman akhirnya kami berpikir ya kita harus taat dengan pemerintah ya. Kami nggak masuk online. Awal-awal online-nya per mata pelajaran. Iya. Nggak Satu yang hari ada. 3 kalau Ya, nggak salah. awal-awal. Tapi lama-lama kan kami nggak bisa ngejar juga kalau ulangan Iya. gimana. Sedangkan mapelnya banyak. Iya. Di tahun kedua sudah mulai rapi dan guru-guru itu sangat capek. Kalau dipikir-pikir guru-guru itu kerjanya bukan jam 8 sampai jam 4 sampai malam. Dia harus siapin video, dia harus siapin ini, begitu. Itu di tahun pertama.
Di tahun kedua kita harus hybrid kan. Iya. Nah, hybrid itu bayangin kepala sekolah Pak Andreas tuh banyak yang mikirin ya. Beli ini, beli ini, beli ini. Makanya di tahun kedua kita sudah lebih bagus. Ada anak-anak yang mau di sekolah, ada anak-anak mau yang tetap di rumah, Iya. masih takut. Makanya kita siapkan satu kelas itu 2 kamera. Setiap kelas itu boleh menyorot gurunya saat ngajar dan di rumah mendapatkan pelajaran yang sama, dan itu tidak semua sekolah lakukan itu. Iya. Sekolah lain hanya pakai tugas saja. Iya. Seperti sementara kalau SMP Kristen Kanaan ya, apa yang diajarkan guru di kelas di rumah nyampe. Iya. Tetapi ada kendalanya, yaitu sekali lagi yang off kamera, yang kesana sini Iya. tidak terkontrol, kontrolnya kurang. Nah, tapi gimana mengatasinya? Biasanya banyak ditanya yang di Iya. dalam. Kontrol, gimana? Takutnya kan udah kesana kesini ya. Terus kemudian ketika tugas diberikan, dia kumpul, berarti dia melakukan tugasnya dengan baik. Ya tetap masih ada hal-hal yang nggak enaknya juga sih. Iya. Gitu. Terus susah-susah mungkin kayak capek juga mungkin ya di rumah ya, disuruh-suruh ya, termasuk saya orang yang disuruh-suruh dan saya selalu off cam gitu. Waktu datang tiba-tiba ada soal, saya sendiri yang bingung gitu loh. Jadi Disuruh-suruh sama gurunya? Hah? Oh enggak, Disuruh-suruh sama sama gurunya? mama gitu loh. Oh, Kayak di jadi rumah kan gurunya kendala 2 ya? iya. Ada di sekolah, ada Ada di di rumah. rumah. Mama Iya. juga nyuruh-nyuruh kayak Hil bantu gitu loh. Cuman kan lagi sekolah gitu kan. Cuman itu pertama-tama. Sekarang mama udah paham, oh Hillary lagi sekolah nggak diganggu gitu. Iya. Ya semua serba kaget ya. Jadi Mm-mm. adaptasi. Jadi yang beradaptasi itu siswa, guru, sekolah, orang tua Orang juga tua. beradaptasi. Oh, Ya. banyak kan beberapa yang dulu cuma punya handphone, sekarang harus beli laptop. Biaya lagi tuh kan. Iya. Terus orang tua marah-marah, lagi Iya. kayak begini beli terus gitu kan. Belum lagi kamu makan gitu kan. Iya. Belum lagi listrik kata mama. Kuota lagi gitu ya. Gimana nih sih pemerintah nggak semuanya ngasih kuota gitu kan. Ya intinya kita belajar maklumi sih Hili. Ya, karena memang kita juga terkaget, negara kita juga kaget ya. Iya. Terus menterinya juga dia sudah sangat berusaha ya. Sekolah kita juga udah sangat berusaha. Seperti itu, tapi dimaklumi. Itu awal-awalnya aja kok orang tua agak debat, agak keras dengan sekolah, tapi kesini-sini sudah maklumi. Iya. Seperti itu Hili. Ya, terus gimana Bu tentang apa ya? Tentang anak-anak yang bullying Bu. Banyak yang di internet tersebar ya Bu ya. Beberapa yang terkena kekerasan di sekolah dari teman, kena kayak mental health-nya juga kan ada yang kena gitu. Ya, untuk perkataan ya. Ya, mungkin Ada kan kalau beberapa guru yang kekerasan fisik enggak kali ya. Mm-mm. Tapi kekerasan perkataan ya, internet itu jejak digital itu kan nggak bisa hilang ya. Kelihatan terus salah. Sekarang ibu melihat dari sisi guru. Guru tidak semuanya lagi mood. Iya. Terkadang ketika dia menyatakan sesuatu Murid di juga grup, wah kena itu. Sudah kena. Jadi sangat sulit. Memang makanya lebih enak itu masuk ketemu kan dia bisa lihat. Kenapa guru itu mendisiplin, ada maksudnya, ada alasannya. Kenapa dia menyatakan kata-kata itu? Nah, supaya kata-kata itu tujuannya apa dimengerti kan. Tapi kalau di tulisan itu bisa diterjemahkan masing-masing. Bisa orang salah, orang tua bisa marah. Makanya akhirnya guru-guru SMP Kristen Kanan sangat berhati-hati. Nah, bully mungkin di grup nggak ada, tapi kan ada biasanya backup grup lain di belakang. Dan itu yang tidak terkontrol. Semestinya makanya kan kita ada yang namanya bimbingan konseling, ada kerohanian. Ya, harapan kami di sana itu ada hal-hal yang positif yang masuk ke siswa. Tapi nggak menutup semua sih, karena apa yang disampaikan belum tentu 100% masuk. Ya ngalir aja sih. Ibu percaya mereka juga lagi bertumbuh kok. Ya nggak usah langsung dijudge anak ini. Ya, dan pendidikan keluarga juga paling penting. Ya, makanya kontrol dari guru itu penting. Hili, ibu boleh nggak menyampaikan satu ke khalayak umum?
Boleh. Oke, Ibu mau sampaikan sesuatu ya ke halayak umum. Eh, yang pertama, saya Kepala Sekolah SMP Kristen Kanaan ingin mengatakan bahwa tanggal 24 Januari itu SMP Kristen Kanaan sudah membuka pertemuan tatap muka kegiatan pembelajaran tatap muka 100%. Orang tua yang terhormat tidak perlu khawatir, sekolah sudah sangat mempersiapkan dan pemerintah juga sudah sangat mempersiapkan, protokol kesehatan sudah sangat mempersiapkan, karena ini waktunya kita mengubah pandemi menjadi endemi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut dimanapun berada, ketika anak Bapak Ibu dipercayakan dengan kami belajar menjaganya dengan baik. Tapi mohon untuk di rumah juga jangan berkeliaran kemana-mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa SMP Kristen Kanaan juga sedang membuka penerimaan siswa baru untuk halayak dimanapun berada. PSB gelombang kedua sudah dibuka dan ada diskon khusus, dapat dicicil. Intinya meringankan di masa pandemi. Silakan hubungi nomor telepon TU kami, nanti mungkin akan diberitahu ya. Hubungin SMP Kristen Kanaan Banjarmasin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Ya teman-teman, sekali lagi jika ada kalian yang mau ikut podcast Speak Up kami ya, kalian bisa nanti hubungi Ibu Tani sebagai guru BK di sekolah ini. Jangan lupa ya di-subscribe. Anak-anak kelas 9C jangan lupa di-share juga supaya jadi ada beberapa orang yang tahu SMP Kristen Kanaan, dan juga jangan lupa di-like. Terima kasih. Bye. Makasih Makasih Ibu. Hili. Ya.